Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Imbauan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada 17 November 2025, setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis laporan mengenai aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang dapat memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Melalui surat edaran bernomor 302-8933-SJ, Mendagri menegaskan perlunya langkah strategis untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Salah satu poin penting adalah kewajiban pemerintah daerah memetakan kawasan rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, hingga rekayasa cuaca. Setiap daerah juga diminta mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga serta memastikan kesiapan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menangani potensi bencana. Tito juga menekankan pentingnya pengendalian operasi dan penyiapan logistik serta peralatan. Kesiapan sarana penanggulangan bencana harus dipastikan memadai agar dapat digunakan secara cepat ketika kondisi darurat terjadi. Selain itu, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting, termasuk penyelenggaraan simulasi tanggap bencana sebagai upaya memperkuat respons publik ketika ancaman muncul sewaktu-waktu. Kepala daerah diminta mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini perlu disampaikan kepada publik melalui media cetak maupun elektronik agar masyarakat mengetahui perkembangan dan kesiapan pemerintah daerah. Pemantauan kondisi cuaca secara real-time juga diwajibkan untuk memastikan setiap informasi dari BMKG dapat segera ditindaklanjuti. Kepala daerah harus menyebarluaskan informasi berbasis data resmi untuk mencegah kesimpangsiuran dan meningkatkan kewaspadaan warga. Selain itu, langkah mitigasi struktural seperti perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai dianggap penting untuk mengurangi risiko banjir, rob, maupun tanah longsor. Dalam situasi bencana, Tito meminta pemerintah daerah memberikan respons cepat melalui pertolongan darurat, pendataan korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Peran camat juga dioptimalkan melalui gerakan kecamatan tangguh bencana agar respons di tingkat lokal dapat lebih cepat dan terkoordinasi. Mendagri menegaskan bahwa gubernur memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati dan wali kota, serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, bupati dan wali kota wajib menyampaikan laporan penanganan bencana kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan nasional menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, sekaligus meminimalkan dampak yang mungkin dialami masyarakat di berbagai daerah. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh, PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.